لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di 18 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Agustus 2024 dalam bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, buletin dakwah kafah yang akan kita bedah sudah masuk di edisi 357. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, berikan notifikasinya, ya, hidupkan lonceng notifikasinya. Berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita angkat atau kita bedah di buletin dakwah kafah ini. Buletin ini tadi sudah terbit insya Allah di hari Jumat, dan para pemirsa mungkin sudah ada yang membacanya yang disebarkan di masjid-masjid di berbagai negeri ini.
Baik, Buletin Dakwah Kafah edisi 357 mengambil topik waspada upaya sekularisasi negeri. Ya, topik ini kita ambil berkaitan dengan masih berhubungan dengan momentum HUT Republik Indonesia ke-79 tahun yang masih menyisakan berbagai persoalan, terutama adalah kemarin ketika ada kontroversi muslimah yang menjadi anggota Paskibraka yang sempat tidak diperbolehkan untuk memakai kerudung atau di berita disebut sebagai jilbab, tapi dalam konteks Islam sebenarnya disebut sebagai kerudung ya atau khimar. Nah, pesta peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 memang sudah selesai ya. Namun muncul masalah besar di negeri ini ya, masih ada para pejabat negara yang beranggapan menutup aurat bagi muslimah sebagai persoalan bangsa ya, sebagaimana tadi pembukaan Al-Fakir sampaikan. Dan sebagaimana diketahui khalayak ya, ada 18 muslimah ya dari berbagai datang dari berbagai macam negeri yang alhamdulillah berkerudung sejak kecil ya sebagai anggota Paskibraka bendera pusaka atau pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di IKN yang sempat mendapatkan pelarangan. Akibatnya selama beberapa hari ya mereka mencopot kerudung mereka. Terutama adalah saat dikukuhkan beberapa hari sebelumnya oleh Presiden Jokowi. Nah, pelarangan kerudung yang diinisiasi ternyata oleh Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, Pak Yudian Wahyudi ini mengundang kecaman keras dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI daerah hingga kepala daerah dan orang tua pun tentu mengkritik keras kebijakan tersebut. Bahkan muncul banyak sekali di media seruan untuk pembubaran BPIP. Tentu setelah kemudian ini sudah menjadi tradisi di negeri kita, setelah ada kontroversi ya barulah nanti itu ya biasanya ada permintaan maaf. Dan betul kan, setelah mendapatkan tekanan besar akhirnya para siswi muslimah tersebut diperbolehkan kembali mengenakan kerudung mereka hingga saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN. Baik, kita akan bahas ya di poin yang pertama, di chapter yang pertama ini sebenarnya ada terjadi cacat logika ya dari kasus ini. Kenapa? Sebab pelarangan kerudung tersebut menurut Pak Yudian katanya nih untuk menyeragamkan uniform ya, tata pakaian dan penampilan Paskibraka tahun 2024. Penyeragaman tersebut berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Soekarno sebagai bapak pendiri bangsa. Gitu katanya. Dan juga masih menurut Pak Yudian ini, nilai yang diusung oleh Soekarno itu adalah ketunggalan dalam keseragaman. Yang kemudian ini sebenarnya adalah ternyata interpretasi dari Pak Yudian sendiri selaku ketua BPIP ya. Jadi diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam ya. Saya kira ini memang motifnya itu ya motif yang sebenarnya kita lihat yang tidak suka ya dengan simbol-simbol Islam ya. Padahal ya dia itu ya padahal jejak rekamnya ya sebenarnya dia itu kayak notabene adalah Muslim sebenarnya. Tetapi kenapa kok justru malah melarang dengan menerjemahkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam? Dan alasan ini jelas sebenarnya sangat kontradiksi dengan seruan kebinekaan yang sering digembar-gemborkan para pejabat negara, anggota dewan, termasuk juga mungkin BPIP, keseragaman, Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya itu menerima semua perbedaan. Ya, pasalnya dengan itu mereka sering meminta agar rakyat ini saling menghargai dan menghormati keberagaman di tanah air. Mengapa kemudian Bhinneka Tunggal Ika dalam kasus ini, dalam konteks ini ditafsirkan harus ketunggalan dalam keseragaman tanpa mentolerir busana muslimah. Nah, inilah sebenarnya betul-betul sebuah
logika yang cacat, ya, logika yang cacat, ya. Mereka itu seperti menelan dirinya sendiri. Mereka menggembor-gemborkan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi justru dalam kasus larangan memakai busana muslimah dalam konteks kerudung bagi anggota Paskibraka justru dilarang. Ini merupakan logika yang cacat. Baik, ternyata kalau kita lihat dalam kasus ini ada dua kesalahan dari BPIP. Yang pertama, menempatkan busana muslimah bukan sebagai bagian dari keragaman umat beragama yang patut dihargai dan diberi ruang yang luas. Nah, dari poin ini akibatnya busana muslimah bisa dilarang dengan aturan negara. Bukan tidak mungkin nanti, ya, larangan ini juga berlaku untuk para muslimah yang bekerja di instansi-instansi pemerintah dengan dalih ketunggalan dalam keseragaman. Jadi kalau kita menggunakan logika Pak Yudian ini maka nanti apa yang kita khawatirkan ini bisa terjadi gitu, bukan hanya pada anggota Paskibraka, ya, tetapi juga pada instansi-instansi yang lain yang itu dilakukan nanti dalam aktivitas muslimah kemudian, ya, itu yang kita lihat. Baik, itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah aturan pencopotan kerudung bagi para siswi anggota Paskibraka ini jelas melanggar hak warga negara untuk menjalankan aturan agama yang mereka yakini. Sebabnya memang pemirsa, berkerudung dan berjilbab adalah bagian dari perintah Islam, agama Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslimah. Bukan seperti memakai topi atau sandal yang bisa dicopot kapan saja. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi muslimah untuk menjaga kehormatan mereka. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya di dalam Undang-Undang 1945 di pasal 29 ayat 2 pun disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama. Negara juga menjamin kemerdekaan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, bukankah ibadah ini adalah dalam ajaran Islam, ibadah dalam ajaran Islam ini bukan hanya sholat, saum, atau berhaji. Ya, kalau di dalam undang-undang tadi itu bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya, artinya ketika itu muncul dari nilai-nilai agama, seharusnya itu betul-betul dijamin oleh negara, diberikan kebebasannya, kemerdekaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam, ibadah dalam ajaran Islam bukan hanya sholat, saum, dan atau berhaji, namun menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini seperti menutup aurat ini juga adalah ibadah. Nah, itu jelas, ya. Baik, itu adalah kita masuk, sudah kita bahas bagaimana cacat logika dari apa yang disampaikan atau diterjemahkan oleh Ketua BPIP berkaitan dengan kasus muslimah di Paskibraka ini. Baik, yang kedua, chapter yang kedua kita masuk. Ternyata ini adalah ada upaya sekularisasi, ya. Apa itu sekularisasi? Kita akan bahas. Nah, dengan membaca kronologi kejadian tersebut, pemirsa, jelas-jelas nyata ada kesenjangan atau kesengajaan menghalang-halangi para siswi muslimah untuk menjalankan perintah agama, khususnya dalam menutup aurat. Ada upaya untuk mendesakralisasi simbol-simbol agama dan ketaatan pada ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, jilbab dan kerudung, sekali lagi, bagi seorang muslimah jelas bukan sekedar busana, tetapi juga simbol ketaatan dan kecintaan pada agama mereka. Karena itu, pelarangan ini bukan sekedar persoalan teknis pakaian, namun ada upaya yang lebih serius lagi, yakni menggiring kaum muslimin di Indonesia menuju kehidupan sekuler, yakni menjauhkan umat dari ajaran agama dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan menanamkan paham sekularisme,
ya, al-ilmaniyah. Apa itu sekularisme, pemirsa? Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Negara atau masyarakat yang berdiri di atas paham sekularisme akan menolak campur tangan agama dalam kehidupan, kecuali dalam urusan ibadah, ya, ibadah spiritual semata. Nah, paham sekularisme ini kalau kita lihat sejarahnya datang dari Barat, khususnya di masa Eropa pada saat itu. Mereka menentang agama sebagai aturan hidup karena sudah dinilai tidak kompatibel atau cocok dengan perkembangan zaman. Tentu agama yang dimaksud ini adalah bukan Islam pada saat itu. Yang saat itu mendominasi yang ada di Eropa bukan Islam. Karena agama Nasrani pada saat itu ya dianggap terutama adalah para rahib-rahib, para pendeta menjadikan agama itu sebagai otoritas tertinggi, bisa menentukan apapun keinginan mereka, yang ternyata di dalam perkembangannya ya produk-produk yang dilahirkan dari para pendeta-pendeta ini tidak sesuai atau sudah tidak kompatibel dengan perkembangan zaman. Mereka juga menuding pada saat itu agama ini sebagai alat penindasan oleh gereja dan juga para raja yang didukung oleh tokoh-tokoh gereja pada saat itu. Apalagi raja saat itu disebut sebagai wakil Tuhan. Sehingga mereka ini bebas berlaku otoriter dan juga menindas rakyatnya. Itu kalau kita lihat dari sisi historis ya, sederhana dari sekularisme. Tentu kalau ingin lengkap kita harus banyak membaca literasi yang detail berkaitan dengan sejarah sekularisme. Tapi intinya adalah memang kasus ini muncul di Barat ya, tidak ada sekali lagi historisnya pada Islam. Nah, kalau kita kembali lagi, sebelum kasus pelarangan kerudung ini, pemirsa, beberapa kali BPIP ini mendiskreditkan Islam. Kepala BPIP pernah menyebut musuh Pancasila yang sesungguhnya ini adalah agama. Dan komentar ini muncul ketika lahir Istimewa Ulama terkait Capres dan Cawapres pada saat itu. Dan juga pada bulan Juni yang lalu, ia juga mengkritik bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan ucapan salam lintas agama. Menurut BPIP atau menurut Ketua BPIP saat ini, ya pelarangan ucapan salam lintas agama dan selamat hari raya keagamaan katanya sih mengancam eksistensi Pancasila dan juga keutuhan hidup berbangsa. Para pejabat pun juga dan politisi di Indonesia tidak pernah mau mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara yang menganut paham sekularisme. Ya, ketika kita paparkan tadi fakta-fakta tersebut, ketika ditanya mereka tidak mau. Ya, para pejabat, politisi, oh Indonesia ini bukan negara sekularisme. Tetapi pada faktanya kalau kita perhatikan, ya berbagai aturan dan juga standar moral yang dibuat jauh dari nilai-nilai agama. Sebagai contoh yang terbaru ya, keluarnya PP nomor 28 tahun 2024 misalnya tentang layanan kesehatan reproduksi bagi remaja misalnya adalah ada satu contoh regulasi yang tidak berdasarkan pada agama, tetapi semata-mata urusan kesehatan reproduksi belaka. Nah, aturan ini tidak mengacuhkan keharaman zina maupun aborsi, karena di dalam salah satu pasarnya justru memberikan alat-alat kontrasepsi bagi pelajar dan juga remaja. Maka ini sangat fatal ya, mengatasnamakan kesehatan reproduksi justru diberikan alat-alat kontrasepsi. Wong tidak ada kebijakan PP ini saja begitu kasus seksualitas khususnya ya di remaja ini begitu sangat besar gitu ya. Apalagi dengan adanya PP yang seperti ini, maka justru ada legitimasi dari perilaku tadi itu. Baik, para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di chapter yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa sekularisme sangat berbahaya. Kenapa bisa dikatakan sekularisme berbahaya? Ya, karena memang sekularisme
dan pemberangusan agama Islam oleh negara ini betul-betul telah menciptakan kerusakan, kefasadan di mana-mana. Kita ambil ya contoh ya sedikit saja, misalkan dalam dunia politik ya, tanpa malu lagi para pemangku kekuasaan mengubah aturan dan konstitusi untuk kepentingan politik mereka. Nah, ketika dirasa ada aturan yang membatasi ruang gerak mereka, maka aturan itu pun mereka buat. Atau mereka membuat aturan baru atau mengganti pejabat yang bersangkutan dengan orang lain yang menurutnya bisa sesuai atau manut pada perintah mereka. Undang-undang bisa dibuat sesuai dengan keinginannya. Dan itu betul-betul terjadi sangat cepat, mengejutkan banyak orang. Inilah minimal yang terjadi di periode kedua di rezim ini. Nah, sehingga contoh yang menjadi banyak sekali perhatian adalah praktik politik dinasti. Ya, bukannya dihapus, malah semakin menggurita. Mulai dari pusat sampai ke daerah, baik di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bukan saja kepala daerah yang dijabat oleh kerabat dan orang dekat, kepala negara pun memainkan politik dinasti. Dan juga tindak korupsi ya dari kasus tadi itu maka juga semakin menjadi-jadi ya kasus korupsi. Bahkan lembaga pemberantasan korupsi KPK ya betul-betul mengalami penggerogotan oleh para pimpinan dan pegawainya sendiri. Bagaimana tidak? Bagi pimpinan KPK malah tersangkut kasus suap. Para pegawainya melakukan pungutan liar miliaran rupiah terhadap para tahanan KPK. Alhamdulillah, ini yang terjadi. Kemudian pemirsa, di dalam bidang ekonomi ya dibuat berbagai kebijakan yang menguntungkan kaum konglomerat, kaum oligarki. Contoh yang jelas Undang-Undang Minerba misalnya diduga kuat hanya menguntungkan segelintir pengusaha tambang batu bara raksasa. Hilirisasi pertambangan nikel juga malah menyebabkan sumber daya alam ini dikuasai asing dan juga gagal meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitarnya. Di sisi lain juga terjadi ketimpangan sosial yang terjadi. Jadi kalaupun ada kemarin pembagian tambang kepada ormas, ya jumlahnya kalau dibanding dengan para pengusaha-pengusaha kakap yang sudah lama itu ya sedikit ya. Itulah yang terjadi ya. Apalagi yang kita khawatirkan pemberian tambang kemarin justru kepada ormas justru merupakan trap, political trap. Jadi jebakan politik untuk melanggengkan kekuasaan rezim sekarang ataupun juga yang akan datang. Nah, secara sosial, salah satu bahaya dari sekularisme ini adalah moralitas. Ya, kehidupan masyarakat pun makin terpuruk, ya, terutama bagaimana kondisi sosial remaja kita, bagaimana laporan BKKBN melaporkan ada 60% remaja Indonesia usia 16 sampai 17 tahun sudah melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Kemarin juga sempat di media ada seorang siswi 10 tahun ya itu sudah kehilangan kehormatannya ya naudzubillah min dzalik dengan temannya yang umurnya 12 tahun menurut pengakuan seorang dokter ya yang saat itu setelah didatangi dia ingin merawatnya. Itu yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Saya kira ini adalah fenomena gunung es ya, yang terjadi. Nah, namun di balik itu sebaliknya justru angka pernikahan dan kelahiran ini semakin justru menurun. Tingkat perceraian dan juga KDRT di tanah air ini juga terus meningkat. Ya, semakin juga dalam kasus kemarin ada seorang selebgram yang juga justru disiksa oleh naudzubillah ya oleh suaminya dan sempat menggebarkan dunia sosial media. Semoga kita bisa mengambil ya pelajaran dari ini semuanya. Baik, berikutnya chapter yang keempat, lantas ketika kita sudah tahu bagaimana kecacatan logika, bahayanya demokrasi, maka bagaimana kita seharusnya sebagai seorang muslim ini? Maka membutuhkan ketaatan luar dan dalam. Apa itu ketaatan luar dan dalam? Maka kita ingin menyampaikan bahwa sungguh mengherankan jika ada muslim ya yang berdiri menentang
perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kasus pelarangan awal muslimah tadi untuk berkerudung. Padahal sebenarnya kita ini, manusia ini, khususnya kita sebagai seorang muslim ini, sudah paham bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita yang banyak. Maka dia pun kelak nantinya akan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan, perbuatan dan ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam manakala dihadapkan pada pilihan-pilihan selainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan dalam urusan mereka. Dan siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Nah, sangat jelas sekali bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala baik sebagai orang mukmin, ya, tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ada dua alasan, ya, kenapa sekularisme ini harus disingkirkan dan wajib kita ini berpegang teguh kepada Islam. Ya, catat, jangan lupa ada dua alasan, ya. Sekularisme ini harus disingkirkan. Yang pertama, Islam ini adalah agama yang kompatibel, selalu sesuai untuk kehidupan manusia sepanjang zaman, ya. Karena memang ini adalah turun dari zat pencipta alam. Syariat Islam yang Allah turunkan datang dalam bentuk garis-garis besar yang kemudian digali hukum-hukum cabangnya oleh para mujtahid untuk menjawab persoalan setiap masa. Jadi mampu Islam ini menjawab berbagai macam persoalan. Nah, karena itu hukum Islam ini akan sanggup menjelaskan berbagai persoalan kekinian seperti penggunaan uang elektronik yang sekarang masif di era digital, jual beli online, bayi tabung misalkan dalam dunia kesehatan ataupun cloning manusia, dalam dunia militer, pembuatan senjata nuklir atau PLTN dan sebagainya. Beda dengan agama lain yang tidak memiliki hukum yang luas sebagaimana syariat Islam. Ya, Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam menjelaskan segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Baik, itu yang pertama, selalu kompatibel Islam ini. Yang kedua, hukum Islam ini memiliki pencegahan atas ragam kezaliman baik oleh individu maupun oleh penguasanya. Sebabnya memang unsur takwa dalam diri setiap muslim ini akan mampu mencegah dirinya dari berbuat zalim. Selain itu ada kewajiban kita juga untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas kaum muslimin yang berperan dalam mencegah terjadinya kezaliman. Nah, standar moral di dalam Islam pun juga sangat jelas pemirsa, yakni adalah halal dan haram, bukan asas manfaat yang melahirkan penguasa yang pragmatis atau otoriter. Sejarah ini telah membuktikan Islam ini mampu membawa manusia dalam keadilan di berbagai bidang, menghilangkan diskriminasi antar manusia, termasuk juga rasialisme. Bahkan Islam ini mampu menjamin keamanan untuk segenap umat manusia. Maka kaum muslimin, pemirsa, sudah saatnya kaum muslimin ini, kalau sudah tahu itu semuanya, mencampakkan sekularisme dan berjuang untuk menegakkan agama ini agar dapat dijadikan sebagai aturan di dalam kehidupan. Bukan sekedar dijadikan aturan akhlak dan ibadah saja. Maka jelas Islam ini adalah satu-satunya agama yang sempurna
dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Masya Allah. Kurang apa lagi pemirsa? Inilah Islam, ya, agama yang sempurna, ya, kamil, sempurna. Dan Islam adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat lain kecuali Islam. Dan Allah telah meridhoi, satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, din, agama, ideologi, aturan kehidupan adalah Islam. Artinya kita sudah tidak butuh aturan untuk mengatur kehidupan kita selain Islam. Yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 357 ini, kita di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada awalnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Karena itu beruntunglah orang-orang yang dipandang asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi pemirsa, demikian Al-Fakir secara tuntas sudah menyampaikan berkenaan bagaimana sikap kita, ya, tentang kejadian 18 muslimah yang dilarang pada saat awalnya anggota Paskibraka untuk berkerudung. Kita lihat ini adalah upaya ada sekularisasi yang masif di negeri ini, dan ini tanggung jawab kita untuk menyampaikan. Baik, marilah sejenak kita ikuti tayangan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak kami haturkan kepada para pemirsa yang masih menemani Al-Fakir di Jumat sore ini di bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 357. Kita menyampaikan satu pesan supaya kita mewaspadai adanya upaya sekularisasi yang masif terjadi di negeri ini dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang terjadi. Ya, negeri kita ya dinyatakan 79 tahun telah merdeka. Ya, tentu ini bukan umur yang sudah tidak muda lagi gitu. Seharusnya sebagai sebuah bangsa yang katanya benar-benar memiliki ideologi, katanya seharusnya mampu menjadi bangsa yang besar atau minimal tidak memproduksi persoalan-persoalan ya yang itu justru mempersulit ya menjadi negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Tapi faktanya justru ketika memang sekularisme ini begitu masif ya terjadi di negeri ini, itulah yang menjadi memproduksi banyak persoalan-persoalan.
Dan kita berharap ya kita terus memberikan para pemirsa kaum muslimin khususnya di negeri ini untuk semakin sadar bahwa inilah yang sebenarnya sekularisme ini fasludin anil haya, memisahkan antara kehidupan dengan agama, memisahkan agama dengan daulah ya, dengan negara, sehingga Islam itu hanya muncul ajaran-ajaran yang sifatnya itu private ya, individu atau spiritual semata, sementara aturan-aturan yang sifatnya publik tidak diatur dengan Islam. Ini harus kita campakkan aturan sekularisme ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menyadarkan kita umat ini akan bahaya dari sekularisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi yang akan datang dalam keadaan yang baik. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.